Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat siang buat teman-teman semua. Nah, kali ini teman-teman kita bersama Bapak Mijan lagi ya. Pak Mijan lagi sudah ahlinya nanam sawi nih teman-teman ya. Kali ini teman-teman, video kali ini mungkin kita akan sedikit berbicara tentang tanaman sawi. Bagaimana sih cara penanaman sawi yang benar? Nah, nanti kita akan tanya-tanya dengan Pak Mijan sebagai narasumber ya Pak ya. Iya. Nanti bisa Bapak jelaskan Pak ya, nanti Bisa. dari awal penanaman sampai panen Pak ya. Iya. Nah teman-teman, untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini. Pak Mijan, ini kan banyak nih tanaman sawi nih ya Pak ya. Iya, sawi semua nih. Sawi semua nih Pak ya, tanam sawi ya. Ini kira-kira berapa luas ini Pak? Hampir 1 hektar Pak ya. Kurang dikit. Kurang dikit 1 hektar. Memang sudah lama nih tanam sawi sih Pak ya. Kalau nanam sawit di sini aku sudah puluhan tahun, Mas. Sudah puluhan tahun teman-teman. Puluhan tahun di sini. Jadi memang sudah lama nih tanam tanaman sawi. Dulu kan lanjaran seperti timun, pare, kise. Sekarang daun, sawi, bayam, kangkung, Taiwan, maupun sawi pendek, sawi kana, sawi lah namanya, Iya. sawi lah. Pokoknya tanaman sawi. teman-teman. Sawi lah. Nah, nanti teman-teman kalau mau bertanya boleh nanti tanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Pak ini Pak, gimana sih Pak cara nanam tanaman sawi yang benar dari awal? Sebelumnya Bapak biasanya kalau untuk benih biasanya itu dapat dari mana Pak? Beli atau memang dari benih sendiri? Buat sendiri. Buat sendiri. Nah, Iya. itu caranya bagaimana Pak? Nah, setelah sawi sudah umur 18 hari itu dipilih-pilih daun yang agak bunder. Agak bundar maksudnya seperti apa Pak? Enggak, kan daun sawi kan ada yang lonjong, Aha. ada yang bunder kayak ini memang. Ya. Itulah yang dipilih. Hmm. Dijarang-jarangi. Nah, nanti setelah yang lain itu dicabut atau dipanen, yang daun bunder itu jangan dicabut. Jangan cabut, Pak, ya? Biar lantak di situlah. Oh gitu. Disiram nanti timbul kembang. Oh muncul bunga ya Pak ya. Nah, sudah itu talai wae, siram penyiraman terus. Nah, nanti ada buah. Ya. Buah nanti setelah sudah warna kuning itu Ya. bisa dipanen. Oh sudah bisa diambil ya. Iya, bisa diambil, dimasukkan dalam karung. Hmm. Dalam karung 3 hari atau 2 hari, 2 hari 2 malam lah minimal. Hmm. Sudah 2 hari 2 malam nanti ditumpah ke karung Oh, ya. atau diterpal kan. Serak gitu Pak ya. Nah, baru ditumpah nanti sudah bisa lah pecah-pecah itu sudah. Oh gitu. Kulitnya sudah pecah istilahnya. Hmm. Tinggal ngambil bijinya. Oh gitu. Nah, bijinya nanti dijemur sampai kering. Nah itu Pak, biji yang bagus itu seperti apa Pak? Nah, kalau sudah hitam tuh bagus lah, Mas. Oh warnanya hitam Pak Iya, ya? nanti kan setelah pecah dari kulit, Ya. nah, nanti kan ada angin tuh disilir tuh. Ah, Nah, istilahnya kayak apa ya? kayak di Kayak saring gitu ya. saring. Ya. Nah, ceting untuk bedah nasi itulah. Iya tuh. Dia seka kayak itu kan. Kulitnya kan tetap di atas, Ya. benihnya kan ke Jatuh. bawah. Mana yang tidak bagus ketiup angin, Oh. dia kan lari terbang. Kalau Ya. yang bagus tetap jatuh ke bawah. Oh gitu. Jadi memang ada ini Pak ya. Ada metode tersendiri untuk memilih biji Iya. yang bagus ataupun yang jelek Pak ya. Kalau memang tidak ada angin sama sekali ya dikipas dari jauh-jauh supaya yang tidak bagus tuh terbang. Kenapa Bapak memilih benih sendiri daripada beli Pak? Apa bedanya Pak? Tidak ada beda Mas kalau aku Mas, sama. Tapi kenapa Bapak memilih benih sendiri? Karena itu tidak beli. Oh nggak beli ya? Iya. Berarti Tidak memang beli. Kalau yang dari toko kan kita masih beli walaupun cuman 18.000. 18.000 itu kalau dikalikan kan iya, minimal terus 50 Mas. menghemat biaya intinya Pak ya. Nah,
Kalau buat sendiri enggak, sekali buat minimal sekilo. Setahun belum habis tuh, Mas. Iya, iya. Sekilo itu 1 tahun belum habis sekali buat. Nah, sudah minimal 4-5 bulan. Kalau benih sawit tadi maunya bagusnya dijemur sekali-kali, dijemur. Itu berapa hari, Pak? Seminggu sekali kah atau bagaimana? Enggak, sebulan sekali Memang harus dijemur. dijemur, Pak, ya? Iya. Kalau enggak dijemur lembab dia. Ya, lembab, ya. Walaupun sudah di dalam toples. Iya. Nah, begitu teman-teman. Nah, beliau ini untuk menanam sawi itu memakai benih sendiri, ya. Tadi dari tanaman yang daunnya agak bulat, Pak, ya. Iya. Nah, itu memang sengaja dibiarkan supaya muncul bunga. Nah, nanti dari bunga itu muncul buah, Pak, ya. Iya. Nah, dari buah itulah timbul biji, Pak, ya. Timbul Nah, biji. bijinya itu nanti diambil, kemudian Setelah sudah warna kuning, Mas. setelah warna kuning, ya. Nah, warna bunganya itu warna apa, Pak? Bunga sawi itu, Pak. Kuning. Warna kuning, Pak, ya. Mm-mm. Warna bunganya, ya. Sawitnya sawi manis. Ya. Nah, setelah ini, Pak, setelah dapat kita biji atau benih, kemudian bagaimana, Pak? Langkah awal untuk menanamnya seperti apa? Benih itu tadi dibuatkan lahan. Kalau seandainya, nah kira-kira kalau main ini tuh Segenggam lah gitu, ya, ya. 1 genggam minimal dibuat 1,5 meter bukanya, panjang 10 meter. Ini untuk apa, Pak? Untuk penyemaian. Persemaian, ya. Untuk penyemaian 1,5 meter minimal, panjang 10 meter 1 genggam. Sudah itu lahan yang akan disemai itu dihancurkan dulu, gembur. Oh, diolah dulu, Pak, ya. Iya, tanahnya, ya. sampai gembur, Ah, diratokan, pakai garo, ya. rapi rato. Sudah itu disemai, benih sawit tadi disemai dengan pupuk kandang. Oh, sebelumnya dikasih pupuk Minimal pupuk kandang itu yang pakai serbuk ya, Mas. kandang dulu, Pak, ya. Oh. Dicampur kira-kira 1 timbo. Nah, sudah dicampur 1 timbo tadi baru ditaburkan. Yang ditaburkan kan pupuk kandangnya. Ya. Kalau benih tadi, kalau seandainya itu benih ya tidak bisa lah ngembiar. Kalau ada serbuknya dia kan pakai jarak, Mas. Ya. Setelah ditabur kena tumburan serbuk-serbuk seperti Ya. ini, dia kan membawa sawi ini udah Ya. melanting sana. Oh, gitu. Kira-kira setelah sudah disemai, kalau ada paranet musim-musim penghujan seperti ini ditutup, Mas, sama paranet. Oh, supaya nggak terlalu ini, Pak, ya. Kalau ada Hujan, ya? hujan supaya dia tidak melanting. Kalau nggak ada hujan nggak perlu, Pak, ya. Tidak perlu. Tapi yang bagus memang pakai paranet. Kalau tidak pakai paranet, burung mau juga makan. Mau makan, Pak, ya. Iya. Nah, itu, Pak, itu kan tadi kalau setelah ditabur tadi, Pak, benih tadi di persemaian itu, apakah harus disiram, Pak? Setelah ditutup paranet atau tidak ditutup paranet, setelah disemai itu harus disiram. Itu minimal berapa Pagi kali? sore, pagi sore, pagi sore. Oh, pagi sore selama berapa hari? Nah, kalau 4 hari kan baru tumbuh, Mas. Ya. Nah, Enggak, yuk. maksudnya gini, enggak. Setelah ditabur, apakah dia setelah ditabur itu langsung harus disiram atau bagaimana? Iya, langsung siram terus. Kalau seandainya kayak pagi nyemai, disiram Langsung bagus. disiram, Sore nanti disiram ya enggak apa-apa juga. Yang penting setelah disiram pertama sampai seminggu siram terus. Jadi memang setiap Sampai hari harus disiram. mau dijabut, dipindah ini siram terus. Oh, nah ini, Pak, dari benih sampai dia muncul daun itu biasa umur berapa hari? Minimal berapa daun bisa pindah tanam ke Kalau sudah mulai nak dipindah minimal 18 hari sudah siap dipindah. 18 hari, Pak, ya? Iya. Itu dari persemaian? Iya, dari kita nabur benih. 18 hari itu sudah bisa pindah. Sudah dipindah, aturannya malah
kalau memang bibit itu normal 15 itu sudah mulai dipindah. Paling cepat 15 hari. Iya, kayak ini kan ini kan sudah kebesaran ya. Jadi kalau di persemayan Pak, apa sih perlakuan khusus untuk perawatannya supaya benihnya itu tumbuh dengan bagus, dengan baik? Jadi lahan yang akan ditanami sawi setelah dipindah benih tadi ya, bibit tadi, sebelum dipindah disiram dulu Mas. Minimal jangan sampai tidak basah lah ya, jangan basah nian. Nah, itu tujuannya apa Pak? Untuk apa? Ya kita nanjak itu kalau tanah itu keras kan macam mana ya, akar kan tidak bisa lengket dengan tanah. Kalau seandainya masih bentuk debu lah seandainya kan tidak lengket, tapi kalau itu basah begitu di satu rumpun ditekan dengan jempol yang ini sekitar 1 cm boleh, setengah cm boleh, yang penting jangan sampai apa ya, sistem doyong apa ya, yang kayak ini Mas, seandainya kalau kayak ini kan tegak, ya. Kalau kayak ini apa namanya? Oh, miring Pak. Nah, jangan sampai miring. Rebah gitu ya. Ayo rebah, jangan sampai rebah. Kalau bisa yang tegak. Gitu tegak. Ya? Jadi kalau tegak kayak ini, misalkan yang sudah bentuk daun seperti ini tuh dia layu, tapi pertumbuhan ini kan tegak Mas. Ya, tegak. Ya inilah yang bakal tumbuh, yang masih bentuk nak muncul inilah yang bagus. Kalau yang sudah rebah itu jangan diharap. Nah, biasanya Pak kalau yang sudah layak untuk pindah tanam itu biasanya sudah berdaun berapa Pak? Biasanya? Nah, daun 3 ya. 2, 3 siap dipindah tanam. Kalau tingginya pembibitan sawi, nah tadi kan kita bilang 18 hari. Sekarang jangan itu dipastikan 18 hari, 15 atau 16 atau 14 hari. Kalau memang dia sudah tinggi, sudah bisa Pak ya? Nah, minimal 10 cm dari tanah ke pucuk daun. Ya. Itu sudah bisa dicabut Mas. Sudah bisa dicabut Pak ya? Iya. Nah, tadi Pak alasan kenapa dia lembab itu mungkin memang supaya akarnya tidak putus Pak ya. Harus ya kalau ditekan pakai jempol kan dia tidak patah Mas. Ya, berarti memang tujuannya untuk supaya tanah basah itu supaya nanti waktu mau pindah tanam itu dia akarnya nggak putus Pak. Iya. Kalau tidak dibasahi kan ditekan kena jempol ini kan patah. Ya, apalagi kalau akar sawi ini kan lembut Pak ya, mudah patah. Nah, Pak, ini air Mas itu Mas, air. Jadi memang untuk perlakuan pemindahan bibit mau ke media tanam itu mau ke bedengan itu memang harus perlakuan khusus Pak ya, harus dengan hati-hati Pak. Iya, kalau tidak hati-hati setelah kena tekan, itu di hati atau di pikiran kita lah tahu ini. Oh, ini patah ini udah tahu walaupun tidak kedengeran, terasa pikiran nih. Jadi memang teman-teman memang harus hati-hati setelah dari persemaian mau ke pindah tanam Pak ya. Yeah. Harus hati-hati. Nah setelah itu Pak, apa yang dilakukan setelah dari persemaian kemudian kita cabut? Nah kemudian apa lagi Pak selanjutnya? Sudah ditanam. Setelah ditanam, kalau paginya nanam jangan disiram dulu. Ya enggak apa-apa disiram asal-asal kayak kena hujan kan nyiramnya. Penting basah Pak ya? Iya, yang penting basah untuk basahi setelah dia layu. Iya. Tapi kalau kekencangan dia penyiraman, daun yang sudah rebah tadi kadang-kadang ketimpuk tanah. Malam enggak bisa tegak lagi. Betul. Makanya kalau kena kayak siraman kena air hujan, tidak apa-apa. Makanya sebelum ditanam disiram dulu supaya tanah jangan sampai nimbun daun yang akan ditanam. Iya betul. Selain itu juga supaya ini Pak ya nggak
nggak stres ya tanaman ya. Iya. Kalau kena embun atau air kan daun tidak stres, tetap masih mengandung air. Nah setelah itu Pak, setelah kita tanam itu langkah apa yang harus dilakukan setelah tanam? Bagaimana dengan jaraknya Pak? Jarak penanamannya itu seperti apa? Jarak tanam minimal 10 cm persegi, 12 cm persegi bagus cukup. Yang penting jangan terlalu rapat Pak ya? Jangan. Nah, apa bedanya Pak yang dengan yang jarak tanam rapat dengan yang jarak pada umumnya? Dia kalau rapat kecil Mas. Oh, pertumbuhannya kecil walaupun ya? daun tuh lebar tapi kecil, timbangannya tidak ketemu. Batangnya kecil-kecil, Ya. cuman tinggi wae. Ya kalau mau tinggi, kalau tidak mau tinggi terus timbul kembang, sudah tua tidak bisa dipanen lagi. Makanya masih dikasih jarak minimal 10 cm persegi ya seperti ini. 10 cm atau 12 cm persegi. Sawi ditanam itu kan pelepahnya kan perlu begar Mas, Ya. perlu buka Daunnya ya. Kalau terlalu rapat dia nguncup naik. Jadi lebih bukannya Nah, pokoknya dia tuh maunya sawi itu maunya begar kayak besar ya. Ya. itu. Sudah ditanam sekitar 6 atau 7 hari Mas. Setelah dari tanam ya Pak ya? Iya, itu dipupuk. Pakai pupuk kandang. Kandang. Itu kan istilahnya pupuk kandang, pupuk dasar. Tapi jangan sebelum ditanam dikasih pupuk kandang dulu. Oh, sebelum tanam memang Jangan, biarlah kosong. Kenapa Pak? Alasannya apa? Alasannya pupuk kandang ini panas Mas. Nah, itu Panas teman-teman. setelah ditekan, pupuk tetap ada di bawah akar. Jadi memang pengaruh Pak ya. Pengaruh, pupuk Mas. kandang sebelum tanam itu kalau bisa jangan dikasih dulu Pak ya. Kosong. Supaya nggak panas ya. Iya. Nah, setelah 6 atau 7 hari dia kan sudah ndak layu lagi. Yang rebah ya ndak layu, Intinya tetap sudah kuat Pak. tegak. Nah, itu baru dipupuk kandang. Nah, setelah pupuk kandang, lepas di pupuk kandang nanti ya disiram juga. Karena daun-daun yang lebar itu tadi kan pasti pupuk kan nyangkut Mas di atas daun. Ya. Nah, itu perlu disiram supaya turun. Pupuk kandang tadi ya. Kalau ndak turun yang jelas daun itu bisa mutung. Putih kurang bagus. Pembeli kan milihnya kan yang mulus. Iya, yang bagus Pak ya pertumbuhannya. Nah, setelah 7 hari tadi kan dikasih pupuk kandang. Nah, setelah itu Pak, ada nggak pupuk susulannya lagi? Setelah dipupuk kandang, setelah disiram, ya dipupuk pakai pupuk kimia. Itu di umur 7 hari atau setelah beberapa hari lagi di pupuk kimia? Nah, setelah lepas 7 hari, lepas pupuk kandang, disiram, nah, ditunggulah sehari 2 hari, disiram. Jadi pupuk kandang kan istilahnya kan sudah kelembab kena air kan, ndak bakal ketimpo pupuk kimia, otomatis kan sudah melarut ke bawah. Ya. Berarti setelah pemupukan kandang tadi, 2 hari lah. 2 hari, paling lama 3 hari itu baru kasih pupuk kimia Pak ya? Iya. Pupuk kimianya apa Pak biasa yang Bapak Kalau kami pakai pupuk sprinter yang 20-10-10. Intinya NPK Pak ya? NPK. NPK ya. Itu selang 3 hari atau 2 hari Pak ya? Iya. Nah, itu cara aplikasi pupuknya ditebar atau dikocok? Ditabur. Oh, ditabur ya. Ditabur 70 on 70 on ya. untuk 1 galang. Untuk 1 galang ya. Luasan Ya 1 kilo itu dikurangi 3 on. Iya, iya. Berarti hampir 1 kilo lah Pak. Iya, hampir 1 kilo. Tapi kan sayang pupuknya Mas kalau kebanyakan. Iya, betul.
ya mati tidak tambah bagus. Secukupnya lah Pak ya. Tapi kita kan perlu nyemat Ya. karena itu beli kan. Ya. Setelah itu Pak, apa? Setelah pemupukan kimia tadi? Setelah pemupukan kimia, setelah dipupuk kimia ya disiram. Oh, langsung disiram ya? Iya langsung disiram. Kalau ada hama ulek entah apa kan perlu disemprot Mas. Pengendalian ini ya, organisme pengganggu tanaman Pak. Nah, itu sampai umur nak dipanen berarti mulai ditanam 18 hari juga. Tapi kan ndak setiap hari. Nyemprot minimal anggaplah 4 hari sekali atau seminggu sekali. Nengok cuaca Mas. Kalau emang cuaca penghujan, jangan nyemprot pakai pestisida saja. Minimal perekat Mas. Menjelang kecil kan, kalau sudah daun lebar jangan pakai perekat. Nah, kenapa Pak? Nah, sawi kalau sudah lebar kan perlu dimakan orang Mas. Kalau masih kecil kan dia kena siram kan larut juga perekat tadi. Berarti alasannya nanti waktu dikonsumsi Pak ya? Menjelang ini tadi masih ada simpang siur sedikit Mas. Pembibitan atau penyemaian setelah mau dicabut, pagi mau ditanam, sore kira jam 5, kalau cuacanya bagus ya jam 5 sore disemprot ya. Pembibitan tadi Ya. karena penyakit atau hama ulek itu kalau disemprot masih di dalam semaian kan ringan kita nyemprot. Ya. Kalau sudah ditanam kan berapa galang, istilahnya ngemat obatnya juga. Nah kalau ini Pak, kalau perawatan ini Pak seperti kalau penyiangan ada nggak penyiangan Pak? Itu kan pasti ada muncul yang namanya gulma, ya kan, rumput-rumput. Nah itu ada nggak Pak? Kalau ada rumput jadi cabut lah Mas. Ya ada rumput dicabut, kalau enggak ya enggak masalah juga. Cuman kalau kami jadi petani sudah puluhan tahun, dari kecil kami tani Mas. Nampak rumput di tanaman, nengoknya enggak senang juga. Harus dicabut Pak ya? Nah, sekarang tanaman aku itu mana ada rumput yang di tengah-tengah galangan tidak ada sama sekali. Bersih Pak ya? Walaupun nampak sekok nampak kita cabut. Nah itu kan tadi pupuk kimia kan Pak ya? Berarti dalam selama penanaman berarti cuma 2 kali pemupukan? Pupuk kandang dengan pupuk kimia atau splinter tadi. Itu saja Pak? Itu sekali saja, terkecuali kalau hujan itu memang lepas dipupuk kimia ya. Ya. Splinter tadi lepas dipupuk kena hujan besar-besaran, itu perlu diulang. Itu tergantung kondisi. Ayo. Kalau dipanen umur berapa Pak? 18 hari bisa juga, 15 hari bisa juga. Nengok keadaan sawi itu suburnya. Kalau emang subur, ngapa pula harus nunggu waktu sampai 18 hari. Sawi itu minimal kalau sudah 2 cengkal ini kan udah tinggi Mas. Ya. Segini berarti 1 cengkal minimal 20-30 cm itu sudah bisa dipanen. Nah itu kalau cara penanganan panennya seperti apa Pak? Apakah dicabut atau apakah Dicabut dipotong? boleh, langsung dipotong boleh. Perbatasan yang akan dijual itu kan ada Mas. Ya. Yang di bawah itu pasti tanaman atau pindahan itu tidak bakal baik. Warna sudah tua atau sampai terlalu kuning. Walaupun tidak kuning, daun sawi itu sudah beda. Yang akan dikonsumsi, yang akan dibuang ini tetap beda. Apa bedanya Pak? Bedanya yang dikonsumsi dia mulus, bagus, lumer atau melentur-lentur kalau kena layu, kena panas. Kalau yang sudah merasa kaku istilahnya ya, keras. Ya, keras. Itu walaupun kena panas tidak bisa nampak bagus. Walaupun layu cuman tetap nampak daun tua itu lah.
Berarti memang ada pemilihan ya Pak ya, kriteria tersendiri yang bisa dipanen Pak ya. Iya, Karena nanti ada batasnya nanti. oh iya. Satu kelepah itu kan, satu kelepah di bawah kan naik. Nah kira-kira ini yang bagus ya, batas itu lah. Ya. Setelah habis dipupuk itu tinggal merawat, penyiraman, penyemprotan. Intinya itu Pak ya, Iya, perawatan Pak ya. iya. Penyiraman, penyemprotan. Kalau dalam keadaan hujan, penyemprotan jangan ditunggu sampai 4 hari. Penyemprotan kalau bisa jam 5 sore atau sampai jam 6, jam 7 sore atau malam pun tidak masalah. Betul. Kayak kami kan, ya kami kan dekat Mas dengan pondok. Ya. Kadang-kadang jam 10 kalau kepingin nyemprot, kita semprot. Dalam keadaan cuaca itu cerah, tidak hujan. Kalau pagi, ya pagi nian. Nanti intinya memang harus kalau tidak pagi, sore Pak Iya. ya. Nah kira-kira seperti itu.